lain atau berdoa untuk diri kita? Buat orang lain ya. Oke. Waktu kita berdoa buat orang lain, apa yang Anda doakan untuk orang itu? Nah, boleh share nggak coba? Nah, ini kita agak ini ya, supaya kita mikir juga. Ya, contoh Hayati, misal kamu doa si A, siapa aja gitu. Buat imannya, kesehatan, pekerjaan, hidayah. Udah selesai ya dilakoninya. Kalau Ken pernah Ken? Aku lebih ke supaya bisa terima Tuhan, terus seperti orang tua saya, adik-adik saya, keluarga saya gitu. Lebih kepada imannya supaya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena mereka kan belum percaya gitu. Ya, saya senang ya. Kenapa? Karena ini kita tim inti, saya bertanya, kita tiap pertemuan supaya ini dengan berjalan waktu kita nanti akan beda nanti ya. Ya, secara tidak langsung walaupun waktunya tidak panjang, tapi kita dilatih. Oke, Stephen coba. Lu pernah berdoa untuk orang lain kan? Apa yang kamu doain? Ya, biasa kalau kita doa, terutama kita berdoa sama sini buat keluarganya kan. Keluarga, oke. Keluarganya kan banyak kan rata belum percaya sama Tuhan. Jadi kita kadang kerinduan ini bisa perlu mereka juga dimenangkan jiwa mereka gitu. Dimenangkan ya, oke. Ini kaya banget loh. Terus kadang saudara saya juga mereka memang percaya kepada Tuhan, tapi mereka pun nggak terlalu kayak maksudnya percaya aja gitu, tapi nggak terlalu gimana gitu tentang Tuhan. Nggak serius ya? Iya, Nggak tapi serius ya. kita juga bawa dan doa juga. Oke, bagus ya ini tentang ini. Kan, gimana kan? Kalau saya sih berdoa untuk iman. Kalau kerinduan saya untuk seluruh keluarga besar boleh percaya. Ekonomi, jemaat, kesehatan, dan sejahtera, sukacita, ya itu semua sih yang saya sering doakan tuh jemaat juga ya. Oke. Ya, tahu tangan. No, yang lain ada mau sharing? Saya banyak doa buat keluarga juga sama Keluarga, ya. pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta. Yang Ini. yang pernah khotbah, siapa satu-satu ya. Wow, luar biasa ini. Padahal di sini saya sudah siapin dulu ngomong, nggak ada ngomong gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, thank you no. Luar biasa ya. Kayak tadi terima supaya menjadi satu persatu untuk dalam satu tubuh Ya, Kristus. Ya. ya, bersatu hati. Oke, mantap ya. Iya mau komentar ya? Kalau aku sih tiap hari berdoa buat banyak orang. Saya berdoa buat supaya mereka dijauhkan dari orang jahat, Orang jahat ya. juga dari segala bencana, juga agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan dan diberi hikmat, supaya karena waktu Tuhan itu sudah sangat singkat. Jadi saya ingin banyak jiwa dimenangkan. Amin. Amin ya. Oke ya, kalau kita perhatikan tulisan Paulus, ya kalau kita selidiki itu Paulus lebih banyak berdoa untuk orang lain, dan satu hal lagi dia selalu minta dukungan doa. Nah, ini yang perlu. Itu sebabnya malam ini melalui doa Paulus ini kita belajar satu hal. Malam ini kita penting saling mendoakan. Ya, jadi saya tadi dalam doa kita ring pertama, ring itu ya, jika lingkaran pertama. Ini adalah kita istilahnya tanam dasar. Kalau ini udah kuat, nanti kita akan lihat kegerakan Tuhan. Nah, disinilah walaupun Tuhan tidak melihat kuantitas, bukan masalah jumlah orang itu. Yang penting masalah kualitas kesehatan itu. Walaupun 3 orang, saya pelajari sejarah gereja. Obaja tahu pendeta Obaja? Dari gereja mana? Keluarga Allah kan? Iya. Mulai pertama 5 orang. 5 orang selama berbulan-bulan berdoa terus. Ya, jadi sampai kesatuan itu nyatu. Dan sampai waktunya Tuhan, kegerakan Tuhan itu luar biasa. Kemudian yang kedua, Anda kenal ya Philip Mantopa ya. Kemudian Gilbert, kemudian Yosia Saputra, kemudian Juan Mogi itu yang di Gilgal. itu ya di Gilgal. Dan masih banyak pendeta. Kalau kita lihat tulisan mereka, saya ada pernah baca tulisan mereka. Dari semua pendeta-pendeta ini, ada menara doa di gereja, jemaat secara khusus berdoa untuk pendeta. Nah ini, jadi pendeta yang minta kepada jemaat, tolong ketika Anda ada menara doa ini, karena di gereja mereka itu ada bagian-bagian ya, ada sisi tertentu yang misalkan doa. Jadi ini
sungguh-sungguh khusus waktu untuk doakan pendeta atau hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan lindungi, supaya Tuhan urapi dan seterusnya. Ya bukan menggosipi gitu loh, ya bukan menjelekin gitu, tapi benar-benar mendoakan. Saya masih ingat pendeta Ishak di Surabaya, GPPS, ya Gereja Pantai Kosta. Mulainya dari beberapa orang, tidak sampai 10 orang. Sampai akhirnya bisa puluhan ribu. Pernah satu masa tahun 2001, ya itu gereja terbesar di Surabaya. Ya kan sampai sekali ibadah itu bisa 2000 orang di zaman itu loh. Ya zaman sekarang nggak, zaman itu. Kenapa? Karena pendetanya ini sangat rendah hati, humble. Kemudian selalu mengatakan kepada jemaat, saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, selalu doakan saya. Kemudian yang kedua, selalu doakan setiap kali ibadah. Jangan bicara yang lain, doakan setiap pelayan Tuhan. Doakan pembicara, seperti Anda tadi katakan, doakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kan sudah ada wartanya, jadi sudah tahu siapa pelayan, Tuhan urapi. Ketika kalian berdoa seperti ini, memberkati setiap orang yang akan melayani, ya kan, profetik ini, maka Anda akan diberkati. Ya itu sebabnya banyak orang salah konsep. Saya datang ke gereja nggak dapat apa-apa, sebenarnya itu persoalan. Di gereja GPS saya akhirnya, ya dulu kita pas waktu saya sekolah, saya sempat studi Bandung. Dan memang saudara, itu doa, dan memang jemaatnya ngakui. Ya mereka selalu mendoakan hamba Tuhan, doakan barisan pertama itu. Nah jadi sinilah kita melihat Paulus. Paulus selalu minta dukung doa. Waktu di penjara, ya ini sedang dalam penjara. Tolong doakan saya. Nah ini, seandainya kalau Anda di dalam penjara, misal Ahok ini, kalau kita masuk penjara, minta dukungan doa, apa yang kamu minta? Ayo. Keluar kekuatannya, saya kira keluar ya. Kekuatannya saya kira minta keluar dari penjara. Ya kamu minta keluar dari penjara nggak? Ya minta kan, ini jujur. Ya kan, sedangkan kamu minta nggak? Ini lagi dalam penjara nih. Ya kan, mungkin penista agama lah gitu kan. Lalu masuk penjara. Lalu ya minta teman-teman, tolong dukung saya dan doa. Apa yang kamu minta? Yang minta kekuatan sama minta cepat keluar. Besok dia cepat keluar atau tadi kasih. Ambil sih ya, gimana? Minta dia pun berikan kekuatan. Kekuatan aja ya. Ya, tinggal. Nggak keluar lah. Dia spontan ini. Jujur dah. Pasti ya. Paulus ya, kalau Anda baca di Filipi, di Efesus ya, dia minta tidak keluar. Dia bilang kepada jemaat, tolong doakan saya supaya Tuhan memberi aku keberanian untuk berkata-kata. Artinya untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan izinkan dia masuk penjara. Banyak orang penjara belum percaya Yesus. Ternyata, saudara, melalui kondisi, melalui pengalaman Paulus di penjara, banyak orang bertobat. Banyak orang percaya Yesus. Ya kan ketika Ahok di penjara pun, ya kan ada yang percaya Yesus. Nah, saudara aku kasih tahu di sini Paulus selalu sadar bahwa intinya adalah perlu saling mendoakan. Walaupun saya rasul, bukan berarti saya udah nggak perlu doa kalian. Saudara, saya punya pendeta dulu. Saya nggak mau sebut di gereja di mana. Dia itu memang arogan. Ketika dia sakit, kita besuk, kita diusir. Saya masih ingat. Kita diusir. Jangan silakan musing kita gitu. Dia pendeta, saya nggak perlu doakan. Saudara, apa terjadi? Mati muda, saudara. Umur 56, bangsa 60, meninggal dunia. Saudara aku kasih Tuhan, seharusnya ya bukan berarti dia usir saya, ya usir kita mati, enggak. Memang sih kalau arogan itu memang ya Tuhan inilah ya cepat-cepat pagi gitu loh. Nah, saudara, jadi Paulus benar-benar rendah. Ya dia benar-benar bahkan dia selalu berdoa untuk jemaat. Dan malam ini melalui ayat yang kita baca ada tiga pokok doa. Tadi teman-teman sudah sampaikan itu bagus. Ya jadi yang pertama 16. Pokok doa Paulus buat jemaat apa? Aku berdoa supaya iman jemaat dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Nah, ini kalimat yang saya pakai. Ya, ini ditegaskan di ayat 16. Ya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Rohnya itu Roh Kudus di dalam batinmu. Jadi yang pertama betul, Anda sudah benar. Pertama kali kita berdoa untuk iman. Saya sama seluruh setiap kali doa selalu berdoa untuk keluarga kita yang imannya kita tahu itu masih ngaco gitu. Ya kan, bahkan kalau belum serius gitu kan.
kita terus doakan supaya Roh Kudus yang bekerja. Perlu Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus yang sadarkan dia sehingga dia boleh sadar dan boleh dikuatkan dan diteguhkan imannya. Ya, ini yang pertama. Kenapa? Karena ketika imannya diteguhkan, maka dia akan ada kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan yang ada. Ya, seperti kita tadi yang di dalam penjara, kita minta Tuhan berikan kekuatan. Nah, sebenarnya kita minta seperti doa yang pertama ini. Ya, lalu yang kedua, pokok doa Paulus kepada jemaat di Efesus di ayat 18. Dikatakan apa? Aku berdoa. Dia berkata aku berdoa kan? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ya, ini sudah disampaikan oleh pendeta Kaleb, saudara. Ini bicara kasih Allah yang tak terbatas. Saudara, jadi Paulus berdoa supaya jemaat dapat memahami dan mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang melampaui akal budi mereka. Artinya, saudara, di sini kita berdoa biar Roh Kudus yang memberikan pemahaman. Ya, kalau kita istilahnya memberikan iman untuk percaya bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kenapa Paulus berdoa demikian? Karena Paulus sadar ketika seseorang mengenal kasih Allah yang melampaui akal budi mereka dengan baik, saudara, maka dia pasti akan mengasihi Allah. Dia pasti akan mengasihi sesamanya. Ya, jadi dasar kasih itu, ya, Paulus doakan untuk jemaat. Ya, supaya mereka benar-benar mengenal kasih Allah. Ya, jadi bukan sekedar mengenal, tapi benar-benar mengenal secara mendalam, mengalami. Ketika sudah mengenal kasih Allah di dalam Yesus, maka saudara, dia pasti akan mengasihi siapapun, sesamanya, bahkan Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, di ayat 19 bagian B. Aku berdoa di bagian B, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang ketiga, pokok doa Paulus kepada jemaat Efesus adalah ia berdoa supaya jemaat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ini artinya apa? Artinya Allah yang memenuhi seluruh hati, pikiran, dan perbuatan mereka. Ya, dengan apa? Dengan kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ini bisa berbicara tentang kasihnya, bisa, kemudian bisa berbicara tentang iman. Ya, jadi itu semua memenuhi hati setiap jemaat. Kenapa? Di saat kasih Allah ini, ya kan, kepenuhan Allah ini memenuhi jemaat, maka mereka tidak akan mungkin mundur iman mereka. Bahkan mereka akan menang atas pencobaan dan atas segalanya. Ya, jadi inilah kepenuhan Allah penting, ya. Kepenuhan Allah itu sebenarnya itu pengenalan juga, ya, pengenalan kita kepada Allah. Nah, saudara, jadi ini 3 pokok doa Paulus kepada jemaat Efesus. Ya, selain Paulus minta jemaat mendoakan dia, dan Paulus pun mendoakan jemaat. Jadi saling mendoakan. Lalu di ayat yang terakhir itu adalah doksologi. Doksologi itu artinya apa, ya? Artinya nyanyian pujian sebagai penutup. Ya, biasanya di dalam gereja kita kan Shalom, shalom, damai Allah ada hormat bagi Allah Bapa, ada Bapa terima kasih. Ini sebenarnya semua doksologi. Ya, doksologi ini adalah sebagai penutup. Kalau istilahnya kita restoran, kalau kita makan, ya kan, catuk itu ya, makan meja, itu hidangan penutup apa namanya? Wow. Ada istilah apa? Dessert. Nah, dessert, itu loh. Itu penutup. Doksologi ya, dessert itu hampir sama juga, doksologi dessert itu kan. Nah, itu penutup. Jadi Paulus menutupi, ya, doa tulisannya ini, dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Yesus Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya Allah sanggup melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Nah, ini doksologi. Saudaraku kasih Tuhan, jadi kesimpulannya satu kalimat. Doa bukanlah menuntut kehendak kita dikabulkan, melainkan berserah agar kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, ini yang paling penting. Ya, tentunya ini semua adalah kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk iman jemaat, kemudian untuk supaya jemaat mengenal kasih Allah dan dalam kepenuhan Allah. Nah, saudara, malam ini kita mulai untuk saling mendoakan. Kalau kita pribadi doa, ya, kita sering sebut nama dan biar Tuhan yang satukan hati kita. Dari mana kekurangan kita, dan biarlah Tuhan yang tolong supaya kita semua boleh disempurnakan dan disatukan, sehingga akan jadi satu kekuatan untuk membangun Kristus. Ya, akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih untuk malam ini. Renungan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami betapa pentingnya untuk saling mendoakan. Di sini membuktikan bahwa kami tidak ada yang kuat, tidak ada yang superior, tidak ada yang merasa lebih, tapi kami semua sama-sama. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memberikan pengertian kepada kami bahwa kami sangat membutuhkan satu dan lain. Boleh saling untuk mendoakan, saling membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang serta dan berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you.